Aku bukan pengangguran, aku pernah dihina karena dianggap tidak bekerja. Padahal, orang yang paling meremehkanku justru hidup dari uangku. Tapi di matanya, aku bahkan tidak pantas duduk di meja makan keluarga mereka. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku sampai hari ini. Kakak iparku akhirnya tahu siapa sebenarnya yang selama ini menanggung hidupnya. Kalau kamu pernah diremehkan hanya karena pilihan hidupmu, video ini untukmu. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita bicara tentang luka, harga diri, dan kebenaran yang akhirnya berbicara. Sejak menikah, aku memutuskan berhenti bekerja di kantor dan fokus mengurus anak di rumah. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba, dan sama sekali bukan karena aku malas atau tidak mampu bersaing. Aku tahu betul bagaimana rasanya bangun pagi dikejar target, pulang malam dengan tubuh lelah, lalu mengulang rutinitas yang sama keesokan harinya. Aku pernah hidup seperti itu selama bertahun-tahun. Jadi ketika akhirnya aku memilih berhenti, itu bukan karena aku menyerah, melainkan karena aku sedang memilih jalan yang berbeda. Jalan yang dengan sengaja kusimpan rapat-rapat, bahkan dari keluarga suamiku sendiri. Awalnya semua berjalan biasa saja. Suamiku mendukung keputusanku, meski ia tak banyak bertanya. Ia hanya bilang, "Kalau kamu yakin, aku percaya." Kalimat sederhana itu sudah cukup membuatku tenang. Aku mengira, selama kami saling memahami, pendapat orang lain tidak akan terlalu berarti. Ternyata aku salah besar. Setiap kali ada acara keluarga, aku selalu merasa seperti orang asing yang kebetulan duduk di antara mereka. Bukan karena mereka terang-terangan mengusirku, tapi karena tatapan dan bisikan yang terasa lebih tajam dari kata-kata. Dan di antara semua itu, kakak iparku, Dewi, selalu menjadi yang paling vokal. Ia tipe perempuan yang suka bicara lantang, seolah pendapatnya harus didengar semua orang, apapun yang ia pikirkan akan keluar begitu saja dari mulutnya, tanpa peduli siapa yang tersinggung. "Enak ya, kamu," katanya suatu kali, saat kami duduk di ruang tamu rumah mertua. "Di rumah aja, nggak kerja, tapi hidup terus jalan." Ia mengatakannya sambil tersenyum sinis, senyum yang seolah berkata bahwa aku ini beban yang masih ditoleransi keberadaannya. Beberapa orang tertawa kecil, entah karena setuju atau hanya tidak enak suasana. Aku hanya tersenyum tipis dan menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponsel di tanganku. Sejak saat itu, komentar-komentar seperti itu terus berulang, kadang diucapkan sebagai candaan, kadang sebagai sindiran yang dibungkus tawa. "Rina mah santai, nggak mikirin uang. Anak punya suami rajin, istrinya bisa leha-leha." Setiap kalimat itu seperti ditujukan langsung padaku, meski seringkali ia pura-pura berbicara pada orang lain. Aku ingin membela diri, ingin berkata bahwa hidupku tidak sesederhana yang mereka kira. Tapi setiap kali niat itu muncul, aku menelannya kembali. Aku memilih diam. Diam bukan karena aku takut, tapi karena aku belum siap membuka semuanya. Ada alasan mengapa aku tidak lagi bekerja di kantor. Ada pilihan yang kuambil dengan pertimbangan panjang, dengan risiko yang juga tidak kecil. Aku tidak ingin menjelaskannya pada orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar ingin mengerti. Apalagi pada kakak iparku Dewi, yang sejak awal seolah sudah memutuskan bahwa aku hanyalah perempuan yang hidup dari hasil kerja suaminya. Yang membuat hatiku paling perih adalah caranya memandangku, bukan sekadar meremehkan, tapi seperti menilai bahwa keberadaanku tidak memberi apa-apa. Setiap kali aku datang ke acara keluarga, aku merasa harus ekstra sopan, ekstra rendah hati, seolah-olah aku memang tidak punya posisi. Padahal, di balik semua itu, ada hal besar yang tidak pernah mereka lihat. Ada tanggung jawab yang kupikul diam-diam. Ada keputusan-keputusan penting yang kuambil tanpa sorak-sorai, tanpa pengakuan. Aku sering pulang dari acara keluarga dengan perasaan lelah, bukan karena tubuhku, tapi karena pikiranku. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus terus seperti ini? Sampai kapan aku harus tersenyum saat direndahkan, menunduk saat disindir? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, aku kembali mengingat pilihanku. Aku memilih diam bukan untuk selamanya, melainkan untuk waktu yang tepat. Karena aku percaya, kebenaran yang disimpan terlalu lama memang melelahkan,
tapi kebenaran yang dibuka pada saat yang salah bisa lebih menyakitkan. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa semua sikap meremehkan kakak iparku Dewi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang pada akhirnya akan membuatnya menelan semua kata-katanya sendiri. Sindiran itu pelan-pelan berubah menjadi hinaan yang tidak lagi disembunyikan. Awalnya hanya kalimat-kalimat kecil yang bisa kuterjemahkan sebagai candaan, tapi lama-kelamaan nadanya berubah. Tidak ada lagi senyum setengah bercanda, tidak ada lagi kata-kata samar. Yang ada hanyalah kalimat tajam yang sengaja diarahkan padaku, seolah ia ingin memastikan semua orang tahu bagaimana ia memandangku. Ia mulai melakukannya di depan mertua, di depan saudara-saudara lain, bahkan di depan suamiku sendiri. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya kata-katanya, melainkan caranya berbicara lantang, yakin, dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Suatu sore, saat kami berkumpul di rumah orang tua suamiku, kakak iparku Dewi kembali melontarkan kalimat yang membuat ruangan mendadak terasa sempit. Perempuan itu harus produktif, katanya sambil menyilangkan tangan di dada, bukan numpang hidup dari laki-laki. Ia tidak menyebut namaku, tapi semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa merasakan panas di wajahku, seperti seluruh darah naik ke kepala. Aku menunduk, tanganku gemetar ringan di atas pangkuan. Aku berharap suamiku akan mengatakan sesuatu, apa saja, membelaku, atau setidaknya menghentikan ucapan itu. Tapi ia diam. Diamnya bukan karena setuju, aku tahu itu. Tapi diamnya justru terasa seperti persetujuan di mata orang lain. Dan di saat itulah, aku merasa sendirian di tengah ruangan yang penuh orang. Sejak hari itu, kakak iparku Dewi tidak lagi sekadar menyindir. Ia mulai secara terang-terangan memposisikanku sebagai contoh buruk dalam keluarga. Setiap ada pembicaraan tentang kerja, tentang uang, tentang masa depan, namaku selalu diselipkan. Makanya jangan ditiru, perempuan harus mandiri. Jangan sampai kayak itu, cuma di rumah. Kalimat-kalimat itu seperti palu kecil yang dipukul berulang-ulang ke kepalaku. Tidak cukup keras untuk membuatku jatuh seketika, tapi cukup sering untuk melelahkanku perlahan. Aku mulai merasa keberadaanku tidak diinginkan. Datang ke acara keluarga bukan lagi soal silaturahmi, tapi soal menyiapkan diri untuk dilukai. Aku belajar tersenyum sambil menahan perih. Belajar mengangguk meski ingin berteriak. Setiap kali aku mencoba membuka mulut, aku kembali mengingat satu hal. Tidak semua orang pantas mendengar kebenaran. Yang tidak pernah kakak iparku Dewi tahu, atau mungkin tidak pernah ia pedulikan adalah kenyataan di balik hidupnya sendiri. Setiap akhir bulan, ketika ia merasa aman membayar kontrakan, itu karena ada uang dariku. Ketika cicilan motornya tidak menunggak, itu karena transfer yang kukirim tanpa banyak bicara. Ketika anaknya bisa tetap bersekolah dengan tenang, itu juga karena aku. Semua itu kulakukan diam-diam, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dianggap berjasa. Aku melakukannya karena aku peduli, karena aku keluarga. Ironisnya, orang yang paling lantang menyebutku numpang hidup justru hidup dari bantuanku. Aku yang dianggap tidak produktif, diam-diam menopang kehidupannya. Aku yang dicap beban, justru menjadi penyangga. Dan semakin ia merendahkanku, semakin berat beban di dadaku. Bukan karena aku ingin diakui, tapi karena ketidakadilan itu terasa begitu nyata. Aku sering bertanya dalam hati, apakah semua ini akan terus berlanjut? Apakah aku harus terus membiarkan diriku dijadikan bahan perbandingan, bahan hinaan, bahan pelajaran yang salah? Setiap malam, saat aku sendirian, pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban. Aku tahu suatu hari kebenaran ini akan muncul ke permukaan. Tapi aku belum tahu kapan. Yang aku tahu, setiap hinaan yang keluar dari mulut kakak iparku Dewi, justru menumpuk satu hal yang kelak tidak bisa ia hindari. Rasa malu ketika ia akhirnya sadar bahwa orang yang ia remehkan selama ini adalah orang yang selama ini ia butuhkan. Puncaknya terjadi saat acara ulang tahun ibu mertua. Rumah itu penuh dengan saudara, tawa, dan aroma masakan yang sejak pagi sudah memenuhi udara. Aku datang dengan niat tulus,
membawa hadiah sederhana dan harapan agar hari itu bisa berjalan tanpa ketegangan. Aku ingin percaya bahwa setidaknya di hari spesial seperti itu, tidak akan ada kata-kata yang melukai. Aku ingin percaya bahwa aku bisa duduk sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai sasaran. Awalnya semua terlihat biasa saja. Orang-orang bercengkerama, ibu mertua tersenyum bahagia menerima ucapan selamat. Aku duduk di sudut ruang tamu, mendengarkan obrolan sambil sesekali tersenyum. Namun perasaan tidak enak itu muncul lagi, seperti firasat yang sulit dijelaskan. Aku melihat kakak iparku Dewi beberapa kali melirik ke arahku. Tatapannya bukan tatapan netral, melainkan tatapan yang seolah menyimpan sesuatu. Dan benar saja, di tengah suasana yang seharusnya hangat, kakak iparku Dewi tiba-tiba berdiri. Suaranya lebih keras dari biasanya, cukup untuk membuat obrolan lain terhenti. "Coba lihat, Bu," katanya sambil menoleh ke arah ibu mertua. "Ada yang hidupnya mantan pekerja, sementara kita semua banting tulang." Kalimat itu jatuh seperti benda berat di tengah ruangan. Seketika suasana berubah kaku. Aku merasa seluruh ruangan menatapku. Tidak ada yang menyebut namaku. Tapi aku tahu, semua orang tahu siapa yang ia maksud. Dadaku terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan kuat dari dalam. Nafasku memendek, dan aku harus berusaha keras agar air mataku tidak jatuh di depan semua orang. Aku menoleh sebentar ke arah suamiku. Ia terlihat terkejut, tapi lagi-lagi diam. Diam yang sama, yang kali ini terasa jauh lebih menyakitkan. Aku ingin berdiri dan membela diri. Aku ingin mengatakan bahwa tidak semua kerja terlihat oleh mata mereka. Aku ingin membuka semua yang selama ini kusimpan. Tapi tubuhku terasa kaku. Suaraku seolah menghilang. Yang bisa kulakukan hanyalah menunduk, menahan gemetar di tanganku. Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu muncul dengan jelas di kepalaku. Apa aku salah karena memilih diam? Selama ini aku selalu meyakinkan diri bahwa diam adalah pilihan terbaik, bahwa suatu hari kebenaran akan berbicara sendiri. Tapi di momen itu, ketika aku dipermalukan di depan banyak orang, keyakinanku runtuh sedikit demi sedikit. Aku merasa kecil, aku merasa tidak berharga. Seolah semua pengorbananku tidak berarti apa-apa hanya karena aku tidak memamerkannya. Acara itu terasa berjalan sangat lama bagiku. Setiap detik berlalu dengan berat. Aku tersenyum seadanya ketika seseorang menyapaku. Tapi pikiranku kosong. Yang ingin kulakukan hanyalah pulang. Begitu akhirnya kami meninggalkan rumah itu, aku tidak mengatakan apapun di perjalanan. Aku hanya menatap keluar jendela, menahan perasaan yang bergemuruh di dalam dada. Malam itu, setelah semua sunyi, aku masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, pertahananku runtuh. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menangis. Tangisku tertahan, tidak keras, tapi panjang dan melelahkan. Bukan karena hinaan kakak iparku Dewi semata, bukan hanya karena rasa malu, tapi karena aku akhirnya sadar akan satu hal yang selama ini berusaha ku hindari. Diamku justru menguatkan kesombongannya. Selama ini, aku pikir dengan diam aku menjaga kedamaian. Nyatanya, diamku memberi ruang bagi orang lain untuk terus merendahkanku. Aku membiarkan narasi tentang diriku dibentuk oleh orang yang tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Aku membiarkan diriku dijadikan bahan hinaan demi menjaga rahasia yang bahkan tidak pernah diminta untuk dijaga. Di tengah tangis itu, ada rasa lelah yang sangat dalam. Lelah menahan, lelah berpura-pura kuat, lelah menjadi orang baik yang terus disakiti. Dan di titik terendah itulah, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku tidak ingin lagi kehilangan diriku sendiri hanya demi menjaga perasaan orang yang tidak pernah menjagaku. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagiku. Setelah tangis mereda dan napasku mulai teratur, aku tetap duduk diam di tepi tempat tidur, menatap lantai kamar yang gelap. Kepalaku terasa penuh, seolah semua kejadian selama ini berputar tanpa henti. Setiap sindiran, setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan dari kakak iparku Dewi kembali muncul satu persatu. Dan di antara semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengusik.
Sampai kapan aku akan terus menahan semuanya sendirian? Selama ini aku selalu mengira bahwa merendah adalah bentuk kedewasaan, bahwa diam adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan keluarga tetap utuh. Aku takut jika aku membuka mulut, semuanya akan berubah menjadi konflik besar. Aku takut dianggap sombong, takut dicap pamer, takut dinilai tidak tahu diri. Aku menahan diri bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin semua orang tetap nyaman. Namun malam itu, untuk pertama kalinya aku jujur pada diriku sendiri kenyamanan siapa yang sebenarnya aku jaga. Perlahan aku mulai menyadari satu hal yang selama ini kabur di kepalaku. Merendah bukan berarti membiarkan diri diinjak. Diam bukan berarti harus rela dilukai terus-menerus. Ada garis tipis antara rendah hati dan mengorbankan harga diri, dan tanpa kusadari, aku sudah terlalu jauh melewati garis itu. Aku bukan hanya diam, aku menghapus diriku sendiri sedikit demi sedikit. Aku mengingat kembali semua bantuan yang pernah kuberikan, semua keputusan yang kuambil demi keluarga, termasuk kakak iparku Dewi. Aku melakukannya dengan tulus, tanpa niat untuk dipuji. Tapi ketulusan tidak seharusnya berujung pada penghinaan. Aku berhak dihormati, meski aku memilih jalan hidup yang tidak terlihat oleh mata mereka. Kesadaran itu datang perlahan, tapi begitu datang, rasanya seperti membuka jendela di ruangan yang selama ini pengap. Aku juga menyadari bahwa aku tidak perlu berteriak untuk membela diri. Aku tidak perlu berdiri dan mempermalukan siapapun, seperti yang selama ini dilakukan padaku. Aku tidak perlu membalas hinaan dengan hinaan. Yang aku perlukan hanyalah kejujuran, disampaikan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Kebenaran tidak harus disampaikan dengan emosi. Justru ketenanganlah yang akan membuatnya lebih kuat. Selama ini aku menunggu waktu yang tepat tanpa benar-benar tahu apa artinya. Malam itu aku mengerti, waktu yang tepat bukan saat aku sudah hancur sepenuhnya, tapi saat aku sudah cukup kuat untuk tidak lagi takut pada reaksi orang lain. Aku tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka akan menilai diriku, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku menghargai diriku sendiri. Aku mulai bertanya pada diriku, apa yang sebenarnya aku takuti? Apakah aku takut kakak iparku Dewi malu? Atau aku takut kehilangan citra sebagai menantu yang baik? Atau mungkin aku takut orang lain tahu bahwa aku tidak selemah yang mereka kira? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku tersenyum getir. Ternyata selama ini aku lebih sibuk melindungi perasaan orang lain dibanding melindungi diriku sendiri. Di titik kesadaran itu, ada rasa tenang yang aneh. Bukan tenang karena masalah selesai, tapi tenang karena aku akhirnya tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak lagi merasa bersalah atas pilihanku. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya perlu berhenti menyembunyikan kebenaran ketika kebenaran itu mulai melukai diriku sendiri. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan tetap rendah hati. Tapi aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak. Aku akan tetap diam jika memang perlu. Tapi aku tidak akan terus membungkam kebenaran hanya demi menjaga kesombongan orang lain. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku akan berbicara. Tapi aku tahu satu hal. Saat aku melakukannya nanti, itu bukan karena amarah, melainkan karena aku akhirnya memilih untuk jujur pada mereka, dan terutama pada diriku sendiri. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku bahkan belum sepenuhnya siap, tapi hidup seolah memaksaku untuk berhenti menunda. Beberapa minggu setelah kejadian di ulang tahun ibu mertua, suasana batinku masih berantakan, namun ada satu perubahan kecil dalam diriku. Aku tidak lagi ingin terus mengalah. Aku masih diam, tapi bukan diam yang sama. Diamku kini disertai kesiapan. Suatu sore, ketika aku sedang membereskan rumah, ponselku bergetar. Nama kakak iparku Dewi muncul di layar. Jarang sekali ia menghubungiku langsung, kecuali jika ada satu hal. Uang, seperti biasa. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. Suaranya terdengar terburu-buru, sedikit panik. Ia berkata ia akan datang ke rumah. Ada hal penting yang harus dibicarakan, aku sudah bisa menebak arahnya. Tidak lama kemudian, kakak iparku Dewi benar-benar datang. Wajahnya tegang, langkahnya cepat, sama sekali berbeda dari sikapnya yang biasanya penuh percaya diri.
Ia duduk tanpa banyak basa-basi, langsung menjelaskan kebutuhannya. Kontrakan belum terbayar, cicilan motor sudah jatuh tempo, dan ada biaya sekolah anak yang tidak bisa ditunda. Ia berbicara cepat, seolah waktu akan habis jika ia berhenti sejenak. Aku mendengarkannya dengan tenang. Tidak ada lagi rasa sakit seperti dulu, tidak ada juga dorongan untuk segera membantu seperti biasanya. Ada keheningan singkat setelah ia selesai bicara, dan di saat itulah aku tahu, ini adalah momen yang selama ini kutunggu. Dengan suara pelan tapi jelas, aku berkata, "Maaf, mulai bulan ini aku tidak bisa lagi membantu." Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menatapku, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. "Loh," katanya, nadanya naik. "Bukannya kamu gak kerja?" Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak membuatku menunduk, tidak membuatku ingin menghindar. Aku justru merasa tenang. Aku tersenyum kecil, senyum yang selama ini tidak pernah muncul saat aku berhadapan dengannya. "Aku memang tidak kerja di luar," jawabku perlahan. "Tapi selama ini, semua transfer ke rekeningmu, itu dariku." Kata-kata itu keluar tanpa emosi berlebih, tanpa nada menantang, hanya kejujuran yang akhirnya tidak lagi kusimpan. Ruangan mendadak sunyi, seperti ada tombol yang ditekan, menghentikan semua suara. Suamiku, yang sejak tadi berada di ruangan itu, menoleh ke arahku dengan wajah terkejut. Aku bisa melihat campuran kaget dan bingung di matanya. Mertuaku yang duduk tidak jauh dari kami juga terdiam. Sorot matanya berubah, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Dan kakak iparku Dewi, wajahnya perlahan memucat. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Matanya menatapku lama, seakan mencoba mencari celah untuk menyangkal ucapanku. Tapi tidak ada yang bisa ia bantah. Semua bukti ada, semua kenyataan itu nyata. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selama ini paling lantang merendahkanku, kehabisan kata-kata. Aku tidak merasa menang, aku tidak merasa puas. Yang kurasakan justru lega. Beban yang selama ini kupikul sendirian seolah terangkat sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi harus berpura-pura. Aku tidak lagi harus menyembunyikan kenyataan demi menjaga perasaan orang yang tidak pernah menjagaku. Di momen itu, aku melihat perubahan kecil di mata mereka. Bukan karena aku ingin diakui, tapi karena kebenaran akhirnya berdiri di tempatnya sendiri. Aku tetap duduk dengan tenang, tidak perlu berkata apa-apa lagi, karena aku tahu kalimat itu sudah cukup. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa berdiri tegak bukan karena meninggikan diri, tapi karena aku berhenti merendahkan diriku sendiri. Hari itu, kebenaran akhirnya terbuka dengan cara yang tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada lagi ruang untuk salah paham, tidak ada lagi celah untuk pura-pura tidak tahu. Kakak iparku Dewi kini tahu dengan jelas siapa yang selama ini menanggung sebagian besar hidupnya. Ia tahu dari mana uang yang membantunya bertahan setiap bulan berasal. Dan yang paling menyakitkan baginya, ia tahu bahwa orang yang selama ini ia hinakan, orang yang ia sebut tidak bekerja dan tidak produktif, justru adalah orang yang selama ini ia butuhkan. Suasana setelah itu berubah perlahan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan atau air mata berlebihan. Justru keheningan yang berbicara paling keras. Kakak iparku Dewi menjadi jauh lebih pendiam. Tatapannya tidak lagi menantang, tidak lagi penuh rasa paling benar. Setiap kali kami bertemu dalam acara keluarga berikutnya, ia tidak lagi melontarkan komentar tajam. Tidak ada sindiran yang diselipkan dalam candaan, tidak ada kalimat yang sengaja diarahkan padaku untuk menjatuhkan. Perubahannya tidak dramatis, tapi nyata. Ia mulai berbicara seperlunya, lebih hati-hati dalam memilih kata. Sesekali ia bahkan menghindari kontak mata denganku, seolah masih berusaha mencerna rasa malu yang tersisa. Aku tidak pernah menagih permintaan maaf darinya. Aku juga tidak pernah mengungkit kejadian itu. Bagiku, perubahan sikapnya sudah cukup menjadi jawaban. Yang paling penting, aku merasakan perubahan di dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi datang ke acara keluarga dengan perasaan tertekan. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun, bukan karena aku ingin dihormati atau dipuja, tetapi karena keseimbangan akhirnya kembali.
Kakak iparku Dewi tidak berubah karena aku menuntut penghormatan, melainkan karena ia akhirnya belajar rendah hati. Dan dari semua itu, aku belajar bahwa kebenaran yang disampaikan dengan tenang seringkali jauh lebih kuat daripada amarah yang diluapkan. Dari semua yang aku alami, ada satu pelajaran besar yang ingin ku sampaikan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kamu tidak tahu seperti apa perjuangannya. Tidak semua kerja terlihat oleh mata, dan tidak semua pengorbanan diumumkan dengan suara keras. Ada orang-orang yang memilih berjalan pelan, memilih diam, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak ingin menjadikan hidupnya sebagai bahan pembuktian. Jangan juga merasa paling tinggi hanya karena kamu terlihat berdiri sendiri. Kadang, tanpa kita sadari, pijakan yang membuat kita tetap tegak justru berasal dari tangan orang lain yang tidak pernah kita perhatikan. Bantuan yang datang diam-diam seringkali dianggap tidak ada, sampai suatu hari bantuan itu berhenti dan barulah kita sadar betapa pentingnya. Kerendahan hati bukan soal merendahkan diri, tetapi soal menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar berdiri sendirian. Aku belajar bahwa diam bukan berarti lemah. Diam bisa menjadi pilihan sadar, bukan keterpaksaan. Diam bisa menjadi cara seseorang menjaga dirinya, menjaga orang lain, sekaligus menunggu waktu yang tepat. Namun diam juga bukan untuk selamanya. Ada saat di mana kebenaran perlu disampaikan, bukan dengan emosi, bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan dan kejujuran. Ketika waktunya tiba, kebenaran tidak perlu dibela dengan keras. Ia akan berdiri sendiri dan berbicara dengan caranya sendiri. Dan saat itu terjadi, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap orang punya cerita yang tidak selalu terlihat. Jika ada satu hal yang ingin kupegang setelah semua ini, itu adalah memilih untuk tetap rendah hati, tetap jujur, dan tidak pernah meremehkan siapapun hanya karena kita belum tahu apa yang mereka simpan di balik diamnya.